ya banyak hal sih yang aku dapat dari ABN buat loncat. Dialog Atma. Nah tapi tadi aku boleh nanya kakak, tadi kakak bicara tentang ABN nih. Nah balik lagi kan ini sebenarnya pembicaraan kita di sini kan akan membahas tentang ABN gitu. Aku mau agak flashback sedikit aja. Kapan nih pertama kalinya kakak gabung ABN di Atma Jaya? 2000, bentar cek CV dulu nih. Udah lama banget ya. ABN 2000 masuk 2015, 2016 ya kalau nggak salah ya. 2015. Iya kayaknya 2015. 2016. Sorry 2016. 2016. Oke. Tadi kakak bicara kakak masuk ke sana dan kakak dapat banyak apa tadi pengalaman dan sebagainya. Tapi boleh tahu nggak seberapa pengaruhnya ABN terhadap hidup kakak sekarang sebagai profesi jurnalis gitu? Yang pertama kalau ditanya seberapa pengaruhnya, pertama itu linear ya. Apa yang dipelajari di ABN itu akan dipakai ketika kerja. Karena aku jurnalis, karena yang dipelajari di ABN itu tentang broadcast dan sebagainya. Fokusnya ke berita kan. Dan seberapa pengaruhnya, kita di kelas itu kita cuma taruhlah 80% kita belajar teori. Tapi ketika di ABN kita belajar praktek langsung dengan alat-alat yang memang sudah disediakan. Karena di kelas itu lo mau liputan, ya udah cari sendiri alatnya. Tapi ketika di ABN lo mau liputan, ini alatnya nih kita sediain, tinggal niat aja. Jadi itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan untuk oke, aku kayaknya harus ikut ABN. Yang kedua, kita nggak terikat sama dosen. Kalau di kelas aku harus ABCD, nanti dosennya marah. Enggak, kalau di ABN itu ya udah aku harus kejar target karena aku sudah komit untuk ikut organisasi ini. Jadi itulah yang membentuk mental kita. Jadi kita nggak ada jadwal kayak ABCD, kita buat jadwal kita sendiri. Yang penting kejar target. Jadi itu yang salah satu hal yang aku dapat ketika masuk ABN. Lalu ya pasti diajarin dari awal penggunaan kamera, public speaking, dan lain-lain. Mungkin kalau aku perhatiin ABN yang sekarang, mungkin ada perbedaan sih dengan yang kami dulu. Kalau kami dulu tuh kayak nggak ada di kotak-kotakan, jadi semua bebas jadi news anchor, jadi reporter, jadi dubber. Kalau sekarang mungkin ada ini kan, kita daftar mau jadi apa. Kalau dulu bebas aja. Tapi ya namanya broadcast, ya harus bisa semua. Lalu turun lapangan langsung, itu benar-benar liputan dan harus ketemu ke masyarakat langsung. Dulu kalau nggak salah liputan pertamaku itu ngangkat tentang radio lintas Merapi. Itu liputannya jauh sekali. Tapi ya udah karena memang senang dilaksanain. Oke, radio lintas Merapi, liputan pertama kak di ABN. Kalau boleh tahu suka dukanya atau pengalaman cerita dikit aja itu liputan pertama kakak menegangkan atau gimana? Namanya liputan pertama ya, megang mic aja gemetaran, nanya aja kita masih bingung kita mau nanya apa, dan masih bingung berita itu seperti apa nanti packagingnya, karena ketika sampai di TV, kalau di TV itu beda konsep ya, karena beda packaging. Karena kalau di Metro sendiri ada istilahnya VOSOT, naskah dulu, baru nanti SOT di rolling, baru penutup. Nah dulu itu aku nggak tahu sama sekali, tapi ketika masuk di ABN udah mulai belajar tuh apa itu sound on tape, SOT, apa itu voice over, belajar sedikit tentang bagaimana cara dubbing dan lain-lain. Jadi kayak itu sih belajar dari awal. Tapi suka dukanya ya itu karena masih sama-sama belajar ya. Kita masih sama-sama belajar, kita sama-sama sama teman-teman seangkatan kita di ABN. Jadi kayak buat
pengalamannya masih sama-sama lah istilahnya. Kalau di satu ya satu semua kan. Jadi tapi ada yang unik sih kalau di ABN. Di ABN biasanya ngundang-ngundang orang yang memang udah profesional jadi bisa ngarahin. Tapi salah satu yang ini karena kita masih sama-sama ini mahasiswa. Dan suka dukanya bagaimana cara bagi waktu dengan kuliah kali ya. Bener-bener sih kayak udah capek mikirin tugas kuliah, terus mikirin tugas kuliah ditambah ngejar target di ABN itu kayak gimana gitu ya. Tahu lah ya. Tahu sih Kak kalau masalah yang itu. Cuman oke, tadi kakak bilang kalau prestasi di bidang profesi kakak 3 tahun itu masih umur jagung gitu ya. Tapi kalau prestasi selama kakak menjadi member atau anggota dari ABN itu ada nggak Kak? Ikut apa yang namanya di Unpad itu epicentrum pernah ikut. Maksudnya kayak aku merasakan ABN itu sebagai batu loncatan sih, kayak setelah kan itu ABN cuma setahun ya, habis itu di upload sama adik-adik yang baru kan. Jadi kayak apa yang aku pelajari itu aku pakai buat cari pengalaman berikutnya, kayak ikut epicentrum Unpad, Communication Festival Universitas Ahmad Dahlan, UMN, terus ya banyak hal sih yang aku dapat dari ABN buat loncat. Okay. Walaupun gak bawa nama ABN ya, walaupun pas di ABN belum pernah ikut perlombaan atau prestasi, tapi ya ujung-ujungnya ketika lulus dari ABN, ketika buat tim ya orang-orang itu juga kan. Ngerti. Nah, berarti boleh aku simpulin nggak, kalau misalnya anak muda atau mahasiswa yang sekarang masih berkuliah nih yang punya mimpi jadi jurnalis seperti kakak, itu tuh jadi masuk sebagai anggota dari ABN itu worth it berarti ya Kak ya? Sangat worth it sih kalau ketika udah punya target ya buat jadi jurnalis, karena percayalah apa yang dilakukan di ABN nanti itu akan sangat digunakan ketika udah jadi wartawan nantinya di lapangan. Dan ada seperti tadi aku bilang yang dipelajari di kampus, ketika di dunia penerapannya itu maksudnya apa yang dipelajari di kelas itu belum tentu penerapannya gimana kita ngerayu narsum itu nggak ada di kelas tuh, gimana kita merengek-rengek ayo apa wawancara 5 menit aja itu nggak ada. Jadi di ABN itu dikasih kesempatan kan buat liputan langsung, dan itu memang sangat kepake sih. Oke, jadi bisa dibilang ABN itu tuh sangat berpengaruh untuk membangun pondasi gitu ya kayak pondasi sebagai jurnalis gitu di profesi kakak sekarang, karena dapat banyak pengalaman, kesempatan untuk mencoba hal-hal yang berhubungan sama profesi kakak sekarang gitu ya. Bener nggak Kak? Betul. Oke, jadi cukup banyak tuh ya sahabat Atma yang mungkin bisa kalian dapetin kalau kalian masuk ke ABN gitu. Kalau kalian punya punya mimpi jadi jurnalis gitu.